Nih ya, untuk selanjutnya kita ubah perumusan, kita ubah tadi dari studi kasus rangkaian listrik kita ubah ke bentuk matrik. Kemudian untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut, kita harus mengubah bentuk matrik tersebut ke bentuk matrik augmented atau matrik yang diperluas gitu ya. Kita ingat kembali, eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan itu apa? Suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menerapkan operasi apa? Operasi baris elementer. Kemarin di operasi baris elementer ada berapa aturan? Ada 3 aturan, yaitu yang pertama dapat menukar antar barisnya, yang kedua menambahkan dengan perkalian skalar tak nol dari baris yang lain. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mengkalikan persamaan baris tersebut dengan menggunakan konstanta tak nol di sini ya. Paham ya? Jadi yang perlu diingat lagi, eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan itu apa? Metode penyelesaian sistem persamaan linear yang menerapkan operasi baris elementer. Yang perlu diingat dari operasi baris elementer adalah apa? Suatu operasi yang diterapkan pada suatu baris tiap matriks dengan menggunakan 3 aturan berikut, yaitu aturannya apa saja di sini? Menukarkan antar baris, jadi baris 1 ditukar dengan baris kedua matriks berikutnya, baris 1 ditukar dengan baris ketiga. Kemudian mengkalikan persamaan tersebut atau persamaan baris tersebut dengan konstanta tak nol. Baris 1 baru sama dengan K baris 1 lama, di mana K tidak boleh sama dengan 0. Kemudian menambahkan dari kelipatan atau perkalian skalar tak nol dari persamaan baris yang lain, ya. B baris kedua, yang misal di sini baris kedua baru sama dengan baris kedua lama ditambah atau dikurangi perkalian skala dari baris yang lain, BC gitu ya. Baris ke-1 misal baris kedua ditambah atau dikurangi perkalian skalar tak nol dari baris ke-1 misal gitu ya. Paham ya? Jadi yang perlu diingat dari operasi baris elementer adalah apa? Operasi yang diterapkan pada tiap baris suatu matriks dengan menggunakan 3 aturan, yaitu menukarkan antar baris, yang kedua mengalikan dengan skalar tak nol, yang ketiga adalah menjumlahkan atau mengurangi dari perkalian skalar tak nol dengan baris yang lain. Ini ya, tadi dari rangkaian listrik yang ini tadi kita diketahui terdapat 2 loop. Dari 2 loop tersebut dapat diubah persamaan linearnya, dapat diperoleh 2 persamaan linear. Karena di sini kita ingin mencari 3 variabel, yaitu I1, I2 dan I3, maka dibutuhkan minimal 3 persamaan linear. 3 persamaan linear gitu ya. 3 persamaan linear. Di sini ada persamaan 1 dari penggambaran dari loop pertama, persamaan kedua dari penggambaran dari loop kedua, dan persamaan ketiganya tadi apa? Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff tadi apa? Suatu kuat arus yang masuk di suatu percabangan itu sama dengan kuat arus yang keluar dari percabangan tersebut. Tadi ya di video sebelumnya, I1 sama dengan I2 ditambah I3 gitu ya. Nih, selanjutnya ini mengubah sistem persamaan linear ke bentuk matrik. Kemudian untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut, kita ubah matrik ini menjadi matrik augmented atau matrik yang diperluas, di mana hasil V1, V2, hasil dari sistem persamaan tersebut digabungkan dengan matrik konstantanya gitu ya, seperti ini. Jadi matrik hasilnya ditambahkan ke matrik konstantanya seperti ini. Tujuan kita apa kalau menggunakan eliminasi Gauss, dengan menggunakan metode eliminasi Gauss, yaitu tujuan kita adalah mengubah matriks ini menjadi matriks segitiga atas seperti ini. Di sini ya, di sini ada
Tujuannya dari ini tadi, matriks augmented yang pertama diubah ke matriks segitiga atas nih ya, matriks segitiga atas seperti ini. Itu ya. Eliminasi Gauss tadi menerapkan operasi baris elementer. Operasi baris elementer terdapat 3 aturan tadi. Yang pertama, boleh dibolak-balik aturannya, boleh digunakan ya. Aturannya ada 3 tadi, menukar antar baris, mengalihkan dengan skalar tak nol, kemudian menjumlahkan atau mengurangi perkalian skalar tak nol baris yang lain. Di sini ya. Nih, kita menghendaki mengubah matriks augmented yang pertama ke bentuk matriks segitiga atas, gitu ya. Dilihat di sini di baris pertama itu, baris pertama kolom pertama itu apakah sudah memenuhi dari matriks segitiga atas? Belum ya. Maka dari itu baris ketiga ini ditukar ke baris ke-1. Aturan operasi baris elementer yang pertama adalah B3 ditukar dengan B1. B3 ditukar dengan B1. Maaf ya, tulisan Bu Retno masih belum bagus. B3 ditukar dengan B1 sehingga diperoleh matriks augmented yang kedua seperti ini. Baris ketiga ditukar dengan baris ketiga. Nih ya, baris ketiga ini ditukar ke baris pertama. Baris ketiga ditukar ke baris pertama. Seperti ini. Ini sudah hampir mirip ya, segitiga atas ya. Berarti kita harus menghendaki yang mana biar ini terbentuk segitiga atas. Kita harus mengubah angka 8 ini, nilai dari matriks baris ketiga kolom kedua menjadi 0. Gimana caranya? Operasi apa yang diterapkan? Di sini lihat. Berarti kita menggunakan operasi apa? Agar nilai 8 atau nilai dari baris ketiga kolom kedua ini menjadi 0. B3 baris ketiga, berarti kan ini yang masalah adalah di baris ketiga ya. Yang baris pertama kedua sudah mendekati ini, sudah mendekati matriks segitiga atas. Maka yang bermasalah di baris ketiga. Operasi yang diterapkan di baris ketiga apa? Baris ketiga dikurangi baris ketiga dikurangi 8/6 baris kedua. Kenapa baris kedua? Karena di baris kedua ini nilai dari matriks baris kedua kolom pertama 0 gitu ya. Sehingga jika dioperasikan dengan baris ketiga tidak mengubah nilai dari kolom pertama gitu ya. Ini tidak akan berubah gitu ya. Diperhatikan ya coret-coretannya Bu Retno. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di sini. Bisa diulang-ulang lagi videonya nanti. Ini ya, jadi aturannya ini ya. B3 dikurangi 8/6 dari B2 dioperasikan dengan baris kedua. Alasannya tadi karena di baris kedua kolom pertama sudah sama dengan 0. Baris ketiga dikurangi 8/6 baris kedua. Ya. Nih ya. Bagaimana bisa menjadi nilai ini gitu. Gak boleh bingung. Baris pertama tidak ada aturan operasi apapun, baris kedua tidak ada aturan operasi apapun, berarti sama gitu ya, ditulis lagi. Sama, ditulis lagi. Kemudian untuk baris ketiga seperti apa? Gitu. Untuk baris ketiga seperti apa? Yo, kita lihat. Nih ya tadi ya, tujuannya mengubah matriks yang augmented yang kedua menjadi matriks segitiga atas seperti ini. Tadi aturannya apa? Karena yang bermasalah di baris ketiga kolom kedua, aturannya berarti diterapkan di baris ketiga. Tadi apa? B3 dikurangi 8/6 B1 gitu ya. 8/6 B2 gitu ya. Nih, karena tidak ada operasi pada baris pertama dan kedua, ditulis seperti sebelumnya gitu ya, tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian yang terjadi perubahan di baris ketiga di sini ya, 0. Yang ini nilai 0 diperoleh dari mana? 0
0 dikurangi 8/6 kali 0 gitu ya. 0. Jadi baris pertama kolom baris ketiga kolom pertama dikurangi 8/6 kali 0 gitu ya, ketemu 0. Ya, kita menghendaki mengubah menjadi matriks segitiga atas ya. Tadi yang kita gunakan adalah aturannya yang ini ya. Aturannya yang ini. Nih ya, aturannya ini ya. Aturannya nih ya, B3 dikurangi 8/6 B2, karena ini yang bermasalah di baris ketiga gitu ya. Di sini. Dapat nilai ini nggak boleh bingung ya, diperhatikan. Nih, dapat nilai 0 dari mana? Dapat nilai 0 karena ini di baris ketiga. Di baris ketiga kolom ketiga di baris ketiga dan baris kedua itu sama-sama 0. 0 B3 0 dikurangi min 8/6 kali 0 adalah 0. Kemudian di kolom kedua diperhatikan di kolom kedua. Perhatikan di kolom kedua baris ketiga. 8 dikurangi 8/6 dikalikan 6. 8 dikurangi 8/6 kali 6 gitu ya, yang dioperasikan di baris ketiga dan baris kedua gitu ya. Kemudian ini dapat min 6 dapat dari mana? 6 dikurangi 8/6 kali 6. 8/6 kali 6 gitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya 1,33 dapatnya dari mana? 12 dikurangi 8/6 kali 12. Kok 12? Di sini 8 ya, bukannya 12. Nih ya, bukan 12 dikurangi 8/6 kali 8, bukannya kali 12 ya. Ini kali 8. Dikali 8. Tuh. Nih ya. Diperoleh nilai 1,33. Sampai di sini ada pertanyaan. Berikut adalah penerapan eliminasi Gauss pada penyelesaian sistem persamaan linear dengan studi kasus rangkaian listrik.